Nazma. Dan saya Faira Akan mengajak teman-teman semua untuk menjelajahi salah satu kota di Jawa Barat yang biasa kita kenal dengan lumbung padi. Apa kira-kira? apa ya? Karawang bukan sih? Ya, benar sekali, yaitu kota Karawang. Tapi Karawang bukan cuma tentang lumbung padi aja loh. Di sini juga ada sejarah penting dan budaya yang luar biasa. Wah, ada apa aja tuh teh? Ada apa ya? Ayo tuh orang bebarengan ngulik Karawang. Yuk! The chemical, physical, kryptonite. Help us to the base and the fading light. Oh, we were bound to get together, bound to get together. She took my arm, I don't know how it happened. We took the floor and she said, Nah teman-teman, kita udah sampai di Tugu Rengas Dengklok, Karawang. she said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, shut up and dance. Tugu Proklamasi atau Monumen Kedaulatan ini melambangkan peristiwa penting yang ada di sejarah Indonesia, yaitu penculikan Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok dan peristiwa persiapan proklamasi serta perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tugu Proklamasi Rengas Dengklok Karawang, Jawa Barat adalah sebuah monumen yang dibangun untuk memperingati peristiwa bersejarah dalam kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kalau kita perhatikan, apa ya kira-kira filosofi dari bentuk Tugu Proklamasi ini? Tugu Proklamasi ini bukan asal dibangun loh, tapi penuh dengan filosofi. Undangan tugunya melambangkan perjuangan, badan segi empat melambangkan persatuan, dan bulatan di atasnya sebagai simbol tekad kuat. Serta di puncaknya ada kepalan tangan yang erat. Itu artinya bangsa Indonesia akan terus memegang teguh kemerdekaan. Seperti kata orang Sunda, kemerdekaan teh hasil perjuangan, lain hadiah. Jadi, tugu ini jadi pengingat bagi kita semua bahwa kemerdekaan diraih dengan keberanian. Kalau tadi kita bicara tentang sejarah perjuangan nih, sekarang kita geser nih ke sisi lain Karawang yang gak kalah membanggakan, yaitu seni tari tradisionalnya. Anjen teh jadi kau melang, estu katina hate kadeda jadi uang mempunyai kesenian tari jaipong nih. Tari jaipong diciptakan pada tahun 1970-an oleh Gugum Gumbira yang berasal dari Bandung dengan inspirasi kesenian tradisional Sunda seperti ketuk pilu, pencak silat,
dan tarian kerakyatan lainnya di Jawa Barat, seperti topeng Banjet di Karawang. Kesenian ini awalnya bernama Ketuk Jaipong dan berkembang menjadi tari Jaipong yang dikenal luas sebagai ikon seni pertunjukan Jawa Barat. Sekarang Jaipong bukan hanya ada di acara adat, tapi juga sering tampil di festival internasional. Bisa disebut, nyata Jaipong jadi kebanggaan Karawang anu mendunia. Tadi kita udah lihat bagaimana tari Jaipong menjadi simbol energi dan ekspresi budaya Sunda, tapi Karawang juga punya tarian yang menjadi identitas. Yap, inilah dia goyang Karawang. Asal-usul goyang Karawang berawal dari proses pengolahan padi tradisional yang dilakukan oleh wanita Karawang. Saat proses pengolahan seperti menumbuk dan mengayak, gerakan pinggul secara alami muncul, yang kemudian menjadi cikal bakal tarian goyang Karawang. Ternyata seru banget ya, dan juga gerakan sehari-hari bisa jadi tarian, keren banget. Iya bener banget Mak, dan fun fact-nya nih, di tahun 2019 Karawang pernah mencetuskan rekor dengan menghadirkan lebih dari 17.000 penari tampil bareng-bareng goyang Karawang. Kebayang gak sih satu kota goyang bareng? Rame pisan. Iya, rame pisan, jadi emang bener-bener jadi simbol kebersamaan ya. Iya, dan ada yang bilang nih, kalau acara di Karawang tanpa ada goyang Karawang tuh rasanya kurang lengkap. Karena dengan tarian ini kita bisa ngumpul bareng, ketawa bareng, silih asah dan silih asik, saling berbagi kebahagiaan. Iya, bener banget Fahira, goyang Karawang teh keren pisan. Dina tarian anu ceria, sareng musikna oge bungah pisan. Bener, Karawang tuh emang gak pernah kehabisan budaya yang keren. Dan aku mau nunjukin nih salah satu budaya keren yang ada di Karawang. Apa tuh? Yaitu pencaksilat. Ya, kita lihat yuk. Ayo. Teman-teman, sekarang kita mau pindah lokasi nih. Katanya Fahira mau nunjukin salah satu warisan budaya Jawa Barat yang keren banget. Apa ya kira-kira? Yuk kita lihat, yuk. Nah teman-teman, kita udah sampai nih di tempat latihan pencaksilat. Keren banget ya, di Karawang, pencaksilat bukan cuma olahraga aja, tapi juga sebagai warisan budaya yang sudah turun-temurun. Wah, keren banget ya. Ternyata di Karawang dari tarian sampai bela diri sadayana aya di Karawang. Bener banget, dan pencaksilat di Karawang tuh udah ada dari zaman dulu. Dulu sih fungsinya buat bela diri dan jaga kampung, tapi sekarang juga dilestarikan sebagai seni budaya. Keren banget ya.
banget ya gerakannya. Lembut tapi tegas kayak punya arti gitu. Bener, dengan gerakannya indah namun tangguh, pencaksilat itu bukan cuma mencerminkan pengendalian diri aja, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, keberanian, dan juga penghormatan. Keren pisan. Dari goyang Karawang Gemulai, sekarang kita belajar silat yang gagah. Betul banget, itu bukti bahwa Karawang tuh kaya akan budaya. Tino lemah lembut, tapi nu gagah perkasa, sadayana aya di dieu. Nah teman-teman, hari ini kita udah keliling Karawang bareng-bareng nih. Dari Tugu Proklamasi yang penuh dengan sejarah sampai kebudayaan khas seperti tari jaipong, goyang Karawang, dan pencaksilat yang menjadi kebanggaan orang Karawang. Bener banget, Ra. Ternyata Karawang bukan dikenal sebagai lumbung padi, tapi oge dikenal sebagai lumbung budaya sarang semangat perjuangan bangsa. Semua yang kita lihat hari ini mengajarkan kita untuk terus cinta dan bangga sama budaya sendiri, karena bahasa dan budaya adalah dua hal yang membuat kita punya identitas tersendiri. Hayo orang jadi generasi kebanggaan, tentunya yang bisa mengenalkan budaya Karawang ke seluruh dunia. Terima kasih semuanya sudah menemani kami di vlog bulan bahasa kali ini. Semoga kisah kami menjadi inspirasi bagi kita semua. Salam budaya, hatur nuhun Karawang, Karawang, sayang pangkal perjuangan. Lemur tempatna induk kandung salira teh Bandung. Ning nang ninang rerendengan cumarita pacan tela